Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Mbak Gedi Hasibuan. Kalau kita lihat kan memang Lemkp bahkan sudah menyampaikan kasus kematian Mirna Salihin sudah selesai di persidangan, sudah diputuskan 20 tahun penjara terkait dengan Jessica. Tapi kalau Anda melihat apakah sejumlah video yang ditayangkan di persidangan itu yang kemudian yang bisa meyakinkan jaksa dan juga majelis hakim bahwa Jessica bersalah? Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita lihat dari segi hukum ya, karena memang ini sudah PK tentu saja memang sudah dianggap selesai. Kenapa demikian? Karena memang tidak mungkin ada PK kembali ya. Kalau misalnya ada pun solusi-solusi lain adalah kemungkinan bisa diajukan gerasi apabila Jessica mau mengajukan gerasi kepada Presiden. Tetapi juga persyaratannya adalah dia harus mengakui perbuatannya bahwasanya dia melakukan perbuatan itu. Saya masih ingat betul bagaimana ketika itu 2016 lalu ketika ini kasus terjadi, begitu banyak sorotan masyarakat. Ketika terjadi di kafe Olivia, kemudian ada orang minum kemudian si Jessica waktu itu melakukan janji dengan Mirna, lalu pada saat itu Mirna datang. Tapi sebelum itu melihat daripada pembicaraan, karena ini adalah merupakan bukti digital ya. Kemudian Jessica sudah meminta memesan 2 kopi waktu itu. Kemudian sebelum Mirna datang. Kemudian lalu datang kopinya, ada itu tergambar di dalam CCTV. Karena pada saat Polda Metro Jaya waktu itu melakukan penangkapan terhadap Jessica, saya malah waktu itu sempat marah. Kenapa? Karena waktu itu kan memang ramai ya. Kemudian banyak sorotan, tiba-tiba melakukan penangkapan pada saat itu. Jadi kami datang, waktu itu saya menjadi pengawas kepolisian di Komisioner Kompolnas, ya saya datang pada saat itu. Kenapa sudah melakukan penangkapan terhadap Jessica? Dan kemudian setelah minta izin kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Tito Karnavian, kemudian saya bertemu dengan Krisna Mukti waktu itu menjadi Direktur Kriminal Polda Metro Jaya, dan waktu itu ada juga Perdi Sambo ya sebagai wadirnya. Kemudian setelah dijelaskan, kami lalu mendapatkan paparan bahwasanya memang polisi melakukan penangkapan karena berdasarkan ada 2 CCTV yang dipaparkan kepada kami. Pertama adalah CCTV itu terlihat di dalam CCTV dengan jelas. Ada menit ke menit ya. CCTV yang tadi kami tampilkan atau CCTV yang ada di itu persidangan? Tidak. Bang Edi? Jadi ada 2 sebetulnya CCTV. Okay. Tadi kalau saya lihat itu berarti ada 3 ya. Pertama adalah itu terlihat dengan jelas bagaimana Jessica hadir. Kemudian ketika dia hadir, lalu di depannya itu ada paper bag Ya. di depan. Ada 2 waktu itu. Kemudian setelah lama kemudian datang kiriman kopi ya. Setelah kopi datang, kelihatan dengan jelas di dalam CCTV itu ada gerakan tangan. Oke. Gerakan tangan. Jadi CCTV itu yang meyakinkan pihak polisian dan juga jaksa bahwa Jessica bersalah. Betul, ya. Walaupun Selain tidak itu, terlihat jelas. Jessica makanya nanti ada cyanida. penjelasan lebih lanjut karena memang ada 2 CCTV yang digunakan oleh Polri untuk melakukan penangkapan dan memproses terhadap Jessica. Setelah datang, ada gerakan itu, enggak lama kemudian Mirna datang, ya. Mirna datang kemudian duduk di sebelahnya, tidak lama kemudian meminum, ya. Setelah minum, sekitar 2 menit setelah minum, dia bilang bahwasanya panas gitu ya. Jadi gerakan itunya ada di dalam CCTV itu. Panas. Akhirnya tidak lama kemudian dia jatuh. Nah ini CCTV itu. Kami tampilkan, Abang bisa sambil berdiri juga, Bang? Mohon izin Bang ya sambil berdiri supaya lebih jelas. Posisi Jessica dan juga Mirna. Mana Jessica nih? Enggak. Jessica dan juga Mirna. Ya. Ini Mirna, ini Jessica ya. Jadi ketika misalnya dia minum, si Mirna ini. Ini. Mana enggak jelas saya ini orangnya. Terlalu besar ya. Ini Mirna pada saat sedang meminum, Bang. Ya. Mirna ketika dia mendapatkan begitu dia datang, Jessica kan sudah pesan minum. Jessica, kau mau minta apa? Mirna, kau mau pesan apa? Lalu di dalam pembicaraan digital yang ada, jadi Mirna pesan ini dan satu lagi pesan ini. Kemudian sudah diatur tempatnya ini, ya. Mirna di tengah, kemudian si Ani di sana, ya.
begitu dia minum, di dalam gambaran CCTV yang ada, itu setelah 2 menit dia minum, dia bilang kepada Jessica, ini panas gitu. Ya, maksudnya dia udah minum, merasakan ada sesuatu yang ada dalam itu. Enggak lama kemudian dia jatuh. Itulah yang ada di dalam CCTV Pada saat pertama. itu ya? Ya. Bang Edi, sebenarnya yang jadi Ya. perdebatan saat ini Bang, yang belum terungkap, yang membuat kita semua bertanya-tanya, siapa yang memasukkan cyanida tersebut? Ya. Karena tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan itu komentar netizen Bang ya. Ya. Yang menunjukkan Jessica yang memasukkan ke dalam gelas, ke dalam kopi Ya. itu. Yang mencampur itu tidak ada dalam CCTV Ya. gerakan tersebut. Masih Memang jadi tanda tanya disinilah sampai sekarang. sebetulnya Memang tidak keseluruhan. ada, Ya. tidak kelihatan, tapi adegan cukup panjang, sekitar 7 menit. Kalau di CCTV itu di menit 16:28 itu dia mulai melakukan pemindahan paper bag itu. Jessica itu datang, kalau menurut TCR yang ada di situ adalah 16:22. Dia datang. Dia pertama kali duduk di ujung. Kemudian duduk di ujung, tadinya tasnya itu berjejer begini. Setelah itu tasnya ditaruh di depan. Karena mungkin, ya saya hanya bilang mungkin, dia tahu di depan itu ada CCTV. Jadi kalau enggak, ngapain juga sih dia naruh itu. Jadi memang ini question mark ya. Kenapa harus naruh tas itu di Menurut depan Mas itu? Roy Kenapa nggak lazim. dibawa saja gitu Tidak ya? lazim, betul. Apalagi isinya katanya itu sabun hadiah buat reuni. Oke. Mereka kan semua sekolah di Australia. Satu Nah lagi setelah saya- itu, Pak ya, ditambahin ya. sedikit. Setelah dia kelihatan tangannya aktif gitu. Baru dia kemudian menggeser tas-tas itu lagi, baru ditaruh belakang. Oke. Jadi Ya. memang tidak kelihatan dia sedang masukkan apa. Tapi ngapain juga dia melakukan tindakan-tindakan yang Masukin bisa apa cuma dipertanyakan. gerakan 1, 2, 3. Lah. Enggak ngapa-ngapain. Lihat di kamera yang lebih dekat Mas Roy. Betul, Nggak tapi gerak, ngapain cuma begini juga doang. gitu loh. Ngapain juga gitu loh. Dia lakukan itu. Jadi artinya kalau enggak ya tasnya kan taruh bawah aja udahlah gitu. Kenapa dia harus menunjukkan sesuatu yang malah menimbulkan kecurigaan? Baiklah. Itu aja. Ya. Bang Johnson ingin Bang komentar? Edi. Bang Edi, Saya boleh sebentar. tanya nggak? Ini kan ini Kompolnas kan ya, ngontrol polisi. Saya ingin tanya ya kan, tadi kan katanya agak marah dan menanyakan ya. Selain kan kalau orang nangkep itu kan harus bukti yang cukup kan, lebih dari 2. Saya tanya, apakah juga ditunjukkan ada bukti otopsi yang menunjukkan bahwa itu cyanida selain daripada ini, sehingga itu menjadi dasar orang untuk menangkap. Bagaimana? Apakah Kompolnas melakukan pemeriksaan soal prosedur ya yang namanya scientific criminal investigation itu? Ya, terima kasih Bang Johnson ya. Jadi ketika tadi, saya lanjutkan dulu, nanti itu kan CCTV pertama ya. Ada lagi CCTV kedua. Jadi setelah dilakukan, ada penemuan CCTV pertama, ditemukanlah ada namanya CCTV kedua. Kenapa itu? Jadi beberapa hari sebelum kejadian, si Jessica datang situ melakukan pengamatan. Di dalam CCTV itu saya nggak tahu persis apakah ada di dalam apa. Dia celana celuduk melihat beberapa namanya ke atas ya, melihat posisi di mana ada CCTV itu. Oke. Ya. Ya, Bang Edi, tapi begini, kalau tadi yang kita tayangkan video CCTV terakhir yang baru dibelikan oleh Ayah Mirna Salihin, mengapa kemudian bukankah semua bukti, semua fakta yang ada harus diserahkan di persidangan? Mengapa yang satu ini tidak? Secara hukum bagaimana melihatnya? Ya, saya kira memang harusnya begitu, harus diserahkan ya. Karena bagaimanapun juga ini kan menyangkut masalah anaknya ya, si Jessica ya. Harusnya sih diserahkan. Saya tidak tahu persis. Ini kelalaian Iya. jaksa, polisi atau bagaimana? Saya tidak tahu persis karena waktu kejadian karena itu baru-baru ya. Waktu kami ketemukan itu kejadian ada sekitar 2 hari setelah pas penangkapan itu kan tidak lama ya. Setelah kejadian kemudian ada beberapa hari kemudian lalu ditangkap ya. Dan kemudian yang menjadi pertimbangan penyidik kepolisian adalah pada saat itu berdasarkan bukti-bukti yang ada ini kemudian ditambah dengan keterangan saksi lainnya, keterangan ahli ya. Tentu saja ada otopsi ya yang dilakukan pada saat itu karena memang pada saat kopi ini kan diambil sebagai barang bukti. Kemudian dilakukan penelitian terhadap ini. Apakah ini? Ternyata ini adalah cyanida. Kemudian dicocokkanlah maka lalu polisi minta dilakukan otopsi ya. Maka dilakukanlah otopsi untuk membuktikan sama nggak atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang ada di Bang Edi, pertanyaannya adalah jika ini adalah CCTV video yang cukup penting, mengapa kemudian tidak dihadirkan di persidangan? Saya kira mungkin bisa ya. Dikonfirmasi langsung ke Pak Iya. Murti. Ya. Saya Kelalaian nggak tahu siapa apakah ini? memang Kelalaian bisa. siapa? Saya kira kan gini ya. Semua berkas-berkas ini ada di kejaksaan. Oke. Harusnya kejaksaan yang menyampaikan kepada pengadilan. Kelalaian jaksa artinya? Harusnya. Ya. Enggak, saya belum begitu jelas gitu loh. Belum begitu jelas.
sebenarnya pada waktu Kompolnas periksa pertama itu ada nggak sih otopsi? Kok lucu kok tiba-tiba periksa gelas gitu loh. Sementara orang katanya mati. Aneh karena minum kopi. Bang Johnson, Kok- Pak Edi, ini Ya. sepertinya ranahnya, Jadi gini. sudah masuk ke Dokter Jaya, karena Dokter Jaya yang Jadi kami gini, dengar. ya. Karena Kompolnas kan gini. Oke, singkat, Bang Edi. Kenapa saya pertanyakan gini? Kasus Joshua juga kan begitu, ya kan? Kalau enggak kita persoalkan dan sungguh-sungguh, makanya kita minta ekshumasi. Walaupun sudah diotopsi, ingat loh. Itu aja sudah diotopsi aja, masih kita minta ekshumasi. Ya. Apalagi yang enggak ada otopsinya sampai sekarang. Masa orang dihukum? Yang bener aja lah. Bang Bang Edi, Johnson, silakan. ya. Saya kira itu kalau otopsi pasti ada. Jadi gini, kejadian waktu itu adalah, Kalau enggak ada gimana? ya, jadi gini, dengarkan dulu. Untuk melakukan otopsi itu tentunya atas persetujuan daripada keluarganya. Tidak boleh polisi melakukan otopsi kalau tidak uji apa. Yang terjadi adalah pada saat kejadian ada keraguan, ada ketakutan buat ayahnya si Mirna untuk melakukan otopsi terhadap anaknya. Keseluruhan. Iya. Tetapi belakangan setelah ditemukan ada sianida, lalu Krisna Mukti waktu itu telepon kepada, menurut ayahnya ya, dia telepon kepada ayahnya si Mirna, minta izin karena anakmu itu adalah ada dugaan ada terkena sianida. Maka atas dasar itulah, karena ini kejahatan, maka harus dibongkar. Maka pada saat itu setelah apa itu, lalu diberikan izin oleh si ayahnya Mirna untuk dilakukan otopsi. Itulah baru dapatkan otopsi. Baik, Pak Edi. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas karena ada Dokter Jaya yang menangani langsung yang jasad Mirna, di mana jasad ini belum pernah sama sekali, bahkan jasad yang belum dimakamkan, belum di embalming, belum diberikan formalin. Dokter Jaya melihat langsung kondisi terkini waktu itu, Dokter Jaya. Ya. Sesaat lagi nanti dibahas di Catatan Demokrasi pemirsa.